Renungan Pagi bersama Allah di Waktu Fajar oleh Ellen G. White, 28 Agustus 2022. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah anak domba yang menghapus dosa dunia ini. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi sukacita bagi kami, sebab kami telah diperdamaikan oleh anak-Mu. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Evelyn James dari Malaysia. Kepada Ibu Evelyn, kami persilahkan. Terima kasih, selamat pagi kepada kita semua. Tajuk renungan pagi kita pada hari ini, diperdamaikan oleh anaknya. Ayat inti diambil dalam Roma 5 ayat 10. Sebab, jikalau kita ketika masih seteru, diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan, pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Yesus Kristus telah menyerahkan dirinya sebagai persembahan yang sempurna demi setiap anak laki-laki dan anak perempuan Adam. Oh, betapa satu kehinaan yang ditanggungnya. Betapa ia turun melangkah demi langkah menggolongkan dirinya dengan noda dosa yang menjijikkan. Semua ini ia derita agar ia dapat mengangkatmu ke atas, menyucikan, memurnikan, dan memuliakanmu, dan menempatkan engkau sebagai pewaris bersama dengan Dia di taktanya. Bagaimanakah engkau membuat panggilan dan pilihanmu pasti? Apakah jalan keselamatan? Kristus berkata, Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Betapapun engkau berdosa, betapapun engkau bersalah, engkau dipanggil dan engkau dipilih. Tidak seorang pun dipaksa untuk datang kepada Yesus Kristus. Keagungan surga, anak tunggal, satu-satunya Allah yang benar dan hidup, membuka jalan bagimu untuk datang kepadanya, oleh menyerahkan hidupnya sebagai korban di atas salib Golgota. Tetapi sementara ia menderita semua ini bagimu, ia terlalu suci, ia terlalu benar untuk memandang kejahatan. Tetapi ini pun tidak menghalangmu datang kepadanya, karena ia berkata, Aku datang bukan untuk mencari orang benar, tetapi orang berdosa kepada pertobatan. Biarlah jiwa-jiwa yang sedang binasa datang kepadanya sebagaimana mereka ada, tanpa berdalih dan memohon tebusan darah Kristus. Dan mereka akan diterima oleh Allah yang diam dalam kemuliaan di antara kerubim di atas takhta belas kasihan. Darah Yesus adalah pasport yang tidak pernah gagal, oleh mana semua permohonan boleh sampai ke takhta Allah. Buku Dasar-Dasar Pendidikan halaman 266. Terima kasih. Terima kasih atas penata layanan Ibu Evelyn. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Mengapa kita harus diperdamaikan dengan Allah? Karena kita sudah terpisah dari Allah. Yesaya 59 ayat 2 berkata, Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat Dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga Ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Kita terpisah dari Allah adalah karena dosa kita, dan upah dosa adalah maut. Karenanya terpisah dari Allah sama dengan kematian. Sebab memang kehidupan bersumber dari Allah, dan dengan kita terpisah dari Allah, maka kita terputus dari sumber hidup itu. Roh Nubuat berkata dalam Counsels on Stewardship halaman 23 paragraf 3 berbunyi,
Allah adalah sumber kehidupan dan terang dan sukacita bagi alam semesta. Karenanya, dengan kita terpisah dari sumber kehidupan, maka kita mati. Apakah kita bisa kembali untuk bersatu dengan Allah agar terima kehidupan? Oleh kekuatan kita sendiri, kita tidak bisa. Roh Nubuat berkata dalam Para Nabi dan Bapa, buku pertama, halaman 56, paragraf 1. Manusia telah menjadi begitu rusak oleh dosa sehingga mustahillah baginya dalam dirinya sendiri untuk menjadi selaras dengan Dia yang keadaannya suci serta penuh kebajikan. Jadi, saudaraku dalam Tuhan, kita tidak bisa untuk kembali kepada Allah dengan kekuatan kita sendiri. Itu sebabnya Allah lah yang berinisiatif untuk membawa kita kembali kepadanya. Inilah yang disebut dengan diperdamaikan. Bagaimana caranya Allah memperdamaikan dirinya dengan kita? Oleh mengaruniakan anaknya mati bagi kita. Dan bahkan melalui anaknya, hubungan kita dengan Allah menjadi lebih erat dibanding sebelum kita jatuh. Roh Nubuat berkata dalam Kerinduan Segala Zaman, buku pertama, halaman 20, paragraf 2. Adalah maksud setan untuk mengadakan perpisahan yang kekal antara Allah dan umat manusia. Akan tetapi dalam Kristus, kita dihubungkan lebih rapat lagi dengan Allah daripada sekiranya kita tidak pernah berdosa. Itulah sebabnya Yohanes mencatat, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Lalu, mengapa Yesus harus mati untuk damaikan kita dengan Allah? Dan siapakah Allah yang dimaksudkan? Para Nabi dan Bapa, buku pertama, halaman 57, paragraf 3, menyatakan, Kristus memberikan kepastian kepada malaikat-malaikat bahwa oleh kematiannya Ia akan dapat menebus banyak manusia dan akan membinasakan dia yang mempunyai kuasa maut itu. Itulah sebabnya Allah menyatakan kepada Adam dan Hawa bahwa Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Kejadian 3 ayat 15. Keturunan Hawa, yaitu keturunan manusia, akan meremukkan kepala ular, yaitu setan. Ular, jika kepalanya diremukkan, maka ular itu mati. Inilah pentingnya kematian Yesus. Tentang kepala ular yang diremukkan ini, Roh Nubuat berkata dalam The Review and Herald, Mei tanggal 3 tahun 1906, paragraf 4. Ketika setan mendengar kata, Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya, dia tahu bahwa manusia akan diberi kuasa untuk melawan godaannya. Dia menyadari bahwa gugatannya atas posisi pangeran dari dunia yang baru diciptakan harus diperdebatkan, bahwa dia yang akan datang, yang pekerjaannya akan berakibat fatal bagi tujuan jahatnya, bahwa dia dan para malaikatnya akan dikalahkan selamanya. Mendengar nubuatan Kejadian 3 ayat 15, setan tahu bahwa akan datang seorang manusia yang akan mengalahkan dia dan para malaikatnya selama-lamanya. Inilah pentingnya Yesus datang sebagai manusia dan mengalami kematian manusia. Tentang hal ini, Paulus berkata dalam Ibrani 2 ayat 14. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Jelas sekali, oleh kematian Yesus, yaitu kematian yang sama dengan kematian manusia, setan yang berkuasa atas maut musnah. Setan tidak hanya kalah, tapi musnah. Inilah makna oleh kematian Yesus kita diperdamaikan dengan Allah. Sebab oleh karena dosa, manusia terpisah dan menjadi seteru Allah. Namun oleh kematian Kristus, kita diperdamaikan dengan Allah, bahkan lebih erat lagi, dan sumber masalah dosa musnah. Kembali, siapakah Allah yang dimaksudkan?
Roh Nubuat menjawab dalam Kisah Para Rasul halaman 178 paragraf 3. Tanpa salib, manusia tidak mempunyai persatuan dengan Bapa. Jelas, Allah yang dimaksudkan adalah Allah Bapa, bahwa Allah Bapa memperdamaikan kita oleh kematian Anak-Nya. Jadi, oleh kematian Kristus, Anak Allah, kita diperdamaikan kembali dengan sumber kehidupan, yaitu Allah Bapa. Dan terlebih lagi, kita pasti diselamatkan oleh hidupnya Yesus. Apakah maksudnya kita diselamatkan oleh hidupnya Yesus? Roh Nubuat menjelaskan dalam manuskrip 158 tahun 1902 paragraf 27. Kristus mati untuk membeli keselamatan bagi kita. Dia dibangkitkan untuk pembenaran kita, dan Dia selalu hidup untuk menjadi pengantara bagi kita. Kehidupan dan kematiannya membawa keselamatan bagi setiap anak Allah yang percaya. Kita diperdamaikan dengan Allah melalui kematiannya, dan kita akan diselamatkan oleh hidupnya, sebagaimana itu ditempa dalam karakter kita. Melalui ketaatan kita yang sempurna, hidupnya dikembangkan dalam hidup kita. Inilah maknanya hidup Yesus menyelamatkan kita, sebab hidupnya yang sempurna, yaitu karakternya, menjadi karakter kita. Hidup Yesus gantikan hidup kita, sebab izin masuk ke dalam surga adalah dengan memiliki karakter Kristus yang sempurna. Jadi saat kita membaca Roma 5 ayat 10, ingat bahwa oleh kematian Kristus kita diperdamaikan dengan Bapa, kemudian setan dimusnahkan, dan oleh hidupnya, yaitu hidup Kristus, kita diselamatkan, sebab hidupnya yang sempurna menjadi bagian kita. Itulah jubah kebenarannya yang melayakkan kita berdiri di hadapan Bapa. Kiranya ini menjadi sukacita bagi kita semua. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui Anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas kabar sukacita pada pagi hari ini, bahwa kami telah diperdamaikan oleh Anak-Mu, ya Bapa. Oleh kematian Anak Allah, kami diperdamaikan dengan Bapa. Dan lebih-lebih lagi, sekarang, karena kami telah diperdamaikan, pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Karenanya, tolong kami ya Bapa, curahkan roh Anak-Mu dalam hati ini. Hanya oleh kehadiran roh Kristus sajalah kami dapat menerima hidup Kristus, hidup yang menyelamatkan, sebab hidupnya sempurna, yaitu karakternya, dan dengan memiliki karakter Kristus, itulah izin masuk kami ke dalam kerajaan-Mu, ya Bapa. Beserta kami sepanjang hari ini, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.